Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Fauziah Cayani dari kelas 1B, Prodi Pendidikan Matematika dengan NPM 221063-10566. Di video ini saya akan menuntaskan tugas mata kuliah Logika Matematika dan Himpunan dengan dosen pengampu Pak Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara. Saya akan menjelaskan materi mengenai himpunan. Himpunan atau set. Definisi dari himpunan sendiri yaitu kumpulan objek yang berbeda yang terdefinisi dengan jelas. Objek yang ada di dalam himpunan disebut dengan elemen, unsur, atau anggota. Himpunan ini bisa disajikan dengan beberapa cara. Ada dengan cara enumerasi, dengan cara simbol baku, notasi pembentuk himpunan, dan dengan cara diagram Venn. Untuk penjelasan lebih detailnya lagi, kita akan bahas di slide selanjutnya. Yang pertama itu, kita ada enumerasi. Enumerasi itu penulisan dengan cara menuliskan semua anggota di antara dua buah tanda kurung kurawal. Nah, untuk enumerasi ini, dia anggota-anggota dari himpunan itu didaftarkan secara rinci. Kayak contohnya kita ada himpunan A yang terdiri dari 2, 4, 6, 8, 10. Dia diakhiri dengan tanda kurung kurawal dan juga diawali dengan tanda kurung kurawal. Selanjutnya ada himpunan R yang beranggotakan A, B, himpunan yang mempunyai anggota lagi A, B, C, dan himpunan lagi dengan anggota A dan C. Ini tuh disebut himpunan dalam himpunan. Selanjutnya yang kedua yaitu simbol-simbol baku. Pertama ada simbol P. Simbol P itu menyatakan himpunan bilangan positif, kayak contohnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua itu simbol huruf N, yaitu yang menyatakan bilangan asli, contohnya 1, 2, dan seterusnya. Huruf Z ini atau Zohlen, dia itu menyatakan himpunan bilangan bulat yang berisi bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Ki ini, quotient itu menyatakan himpunan bilangan rasional. Bilangan rasional itu bilangan yang dapat dinyatakan dengan pecahan, kayak 1/4, 1/8. Lalu ini ada simbol huruf R yang menyatakan himpunan bilangan real. Dan juga ada simbol C yang menyatakan himpunan bilangan kompleks. Cara penyajian himpunan yang ketiga yaitu ada notasi pembentuk himpunan. Nah, ini tuh penulisannya tuh dinyatakan dengan cara ada syarat yang harus dipenuhi sama anggotanya. Dinotasikan X, di mana ada syarat yang harus dipenuhi oleh X. Kita beri contoh. Misalkan himpunan A adalah himpunan bilangan positif lebih kecil dari 5. Dapat ditulis himpunan A sama dengan X, di mana X bilangan bulat positif kurang dari 5. Atau himpunan A sama dengan X, di mana X elemen bilangan positif X kurang dari 5. Yang ekivalen atau sama dengan A sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Lalu yang keempat, itu ada diagram Venn. Nah, ini tuh digambarkan dengan visual. Contohnya, misalkan himpunan semesta U itu 1 sampai 8. Nah, himpunan A 1, 2, 3, 5, dan B 2, 5, 6, 8. Maka dapat digambarkan dengan diagram Venn seperti ini, terdiri dari dua lingkaran. Ada himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, 5, dan ada himpunan B yang beranggotakan 2, 5, 6, 8. Nah, yang di luar ini, dia tidak termasuk ke dalam elemen himpunan A maupun elemen himpunan B. Di dalam himpunan itu ada yang namanya kardinalitas. Jadi, misal kita punya himpunan A. Nah, jumlah elemen di dalam himpunan A itu disebut kardinal dari himpunan A. Dinotasikan seperti ini. Contohnya, jika himpunan B sama dengan X merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20, atau B
Berarti anggotanya itu bilangan prima yang lebih kecil dari 20. Ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Maka kardinal dari himpunan B ada 8. 8 ini didapatkan dari jumlah anggota ini. Ada 8 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya ada himpunan kosong atau null set. Himpunan dengan kardinal 0 disebut dengan himpunan kosong. Notasinya seperti ini. Nah, himpunan yang berisi himpunan kosong itu dia bukan himpunan kosong karena ia memuat satu elemen atau anggota. Nah, anggotanya itu ya himpunan kosong ini. Contohnya, misal kita ada himpunan P nih. Orang Babelan yang pernah ke bulan. Apa ada? Karena tidak ada, maka kardinal dari himpunan P ini kosong. Lalu ada himpunan bagian atau subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen dari himpunan A merupakan elemen dari himpunan B. Dalam hal ini, himpunan B dikatakan subset dari himpunan A. Dinotasikan A subset B dan digambarkan dengan diagram Venn. Berarti di sini himpunan A itu bagian dari himpunan B. Kita punya contoh, misalkan yang ini nih yang A. Himpunan yang anggotanya 1, 2, 3 itu merupakan bagian dari himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. A subset B berbeda dengan A proper subset B. A proper subset B itu maka A adalah himpunan bagian dari B, tetapi A itu tidak sama dengan B. A adalah himpunan bagian sebenarnya atau proper subset dari B. Contohnya, himpunan yang anggotanya 1 dan himpunan yang anggotanya 2, 3 adalah proper subset dari himpunan yang anggotanya 1, 2, dan 3. A subset B itu digunakan untuk menyatakan bahwa A itu subset dari B yang memungkinkan bahwa A sama dengan B. Nah, untuk sembarang himpunan A itu berlaku hal-hal berikut. A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri, yaitu himpunan A subset himpunan A. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari himpunan A, maka himpunan kosong subset himpunan A. Jika himpunan A subset himpunan B dan himpunan B itu merupakan subset dari himpunan C, maka himpunan A merupakan subset dari himpunan C. Himpunan yang sama. Himpunan A sama dengan himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B dan sebaliknya setiap elemen B merupakan elemen A. Maka himpunan A sama dengan himpunan B jika himpunan A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Kalau tidak demikian berarti himpunan A itu tidak sama dengan himpunan B. Dinotasikan dengan A himpunan A sama dengan himpunan B jika dan hanya jika himpunan A himpunan bagian dari B dan himpunan B himpunan bagian dari A. Contohnya nih, jika himpunan A-nya 2, 5, 6 dan B-nya itu 5, 2, 6, maka A sama dengan B. Karena mereka mempunyai anggota yang sama dan urutan itu kan tidak berpengaruh di dalam himpunan ya. Untuk 3 buah himpunan, himpunan A, himpunan B, dan himpunan C itu berlaku himpunan A sama dengan himpunan A, himpunan B sama dengan himpunan B, dan himpunan C sama dengan himpunan C. Jika himpunan A sama dengan himpunan B, maka himpunan B itu sama dengan himpunan A. Dan jika himpunan A sama dengan himpunan B dan himpunan B sama dengan himpunan C, maka himpunan A sama dengan himpunan C. Lalu ada himpunan yang ekivalen. Himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Dinotasikan seperti ini. Himpunan A ekivalen himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari himpunan A itu sama dengan kardinal dari himpunan B. Dengan contoh nih,
Misalkan kita punya himpunan A yang beranggotakan 1, 3, 5, 9, dan 11. Dan kita juga punya himpunan B yang anggotanya ada A, B, C, D, dan E. Maka, himpunan A ekivalen dengan himpunan B karena kita lihat di sini nih, jumlah elemen dari A atau kardinal A itu sama dengan kardinal dari B, sama-sama 5. 1, 2, 3, 4, 5, dan juga yang B 1, 2, 3, 4, 5. Maka, himpunan A itu ekivalen dengan himpunan B. Selanjutnya ada himpunan yang saling lepas atau disjoin. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau disjoin jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Dinotasikan seperti ini dan digambarkan dengan diagram Venn seperti ini. Jadi, himpunan A sama himpunan B itu misah. Dia nggak saling berhubungan dan mereka tuh saling lepas. Contoh, kita punya himpunan A di mana X merupakan elemen dari bilangan positif, X-nya itu kurang dari 5. Dan himpunan B yang beranggotakan 6, 10, 14, dan seterusnya. Maka, himpunan A sama himpunan B ini saling lepas karena kan kalau di sini kan syaratnya dia X kurang dari 5 kan, sedangkan himpunan B ini dia tuh lebih besar dari 5. Jadinya, himpunan A sama himpunan B mereka saling lepas. Selanjutnya ada himpunan kuasa atau power set. Himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Dinotasikan dengan P. P ini dia artinya power A atau 2 pangkat A. Jika kardinal dari A sama dengan M, maka kardinal dari power set A ini 2 pangkat M. Contohnya nih, kita punya himpunan A dengan anggota 2 dan 3. Maka power set atau himpunan kuasa dari A ini ada himpunan kosong, 2, 3, dan juga 2 dan 3. Lalu ada yang namanya operasi terhadap himpunan. Yang pertama itu ada irisan atau intersection. Notasinya itu A irisan B sama dengan X, di mana X elemen himpunan A dan X elemen himpunan B. Nah, digambarkan dengan diagram Venn seperti ini. Lalu yang tengah-tengahnya inilah yang namanya irisan. Jadi dia itu masuk ke dalam himpunan A, dia juga masuk ke dalam himpunan B. Contohnya, jika himpunan A 2, 4, 7, 8, 10, dan B 4, 10, 14, dan 18, maka A iris B sama dengan 4 dan 10. Karena 4 dan 10 ini dia masuk ke dalam himpunan A, juga masuk ke dalam himpunan B. Yang kedua ada gabungan atau union. Notasinya A gabungan B sama dengan X, di mana X elemen A atau X elemen B. Nah, kalau tadi di irisan itu kan dia pakainya dan, sedangkan kalau di gabungan itu dia pakainya atau. Bisa dibedain ya jadinya. Digambarkan dengan diagram Venn seperti ini. Lalu kita ada contohnya. Jika himpunan A 2, 3, 5, 8, dan B 7, 10, maka A gabung B itu 2, 3, 5, 7, 8, dan 10. Karena himpunan A dengan himpunan B itu dijadikan satu atau digabung. Yang ketiga ada komplement. Notasinya A komplement X, di mana X elemen himpunan semesta U. Tapi, X bukan elemen himpunan A. Nah, gambarnya dalam diagram Venn seperti ini. Jadi, yang diarsir ini tuh yang bukan termasuk anggota dari himpunan A. Contohnya, misalkan ada himpunan semesta U 1 sampai 9. Kalau himpunan A-nya 1, 3, 7, 9, maka A komplementnya itu 2, 4, 5, 6, dan 8. Jadi, A komplement itu
anggotanya tuh yang nggak ada di sini. Seperti itu. Yang keempat ada selisih atau difference. Notasinya A dikurangin B, di mana X merupakan elemen dari himpunan A dan X bukan elemen dari himpunan B. Sama aja kayak A irisan, B komplement. Jadi dia tuh cuma masuk ke dalam anggota himpunan A tetapi tidak masuk ke dalam anggota himpunan B. Contohnya jika A 1, 2, 3, 4, 5 dan B 24, maka A dikurang B itu sama dengan 1, 3, dan 5. Karena 2-nya itu dia masuk ke dalam himpunan B, makanya tidak ditulis di sini. Karena balik lagi ke tadi, kalau selisih itu kan dia anggotanya bukan termasuk elemen dari himpunan B. Yang kelima ada beda stangkup, notasinya A. Nah ini tanda plus tapi dilingkarin. A beda stangkup B sama dengan A gabung B dikurang A iris B. Atau sama kayak A dikurang B gabung B dikurang A. Nah, digambarkan dalam diagram Venn seperti ini. Contohnya, jika A 2358 dan B 2467, maka A beda stangkup B sama dengan 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Beda stangkup memiliki hukum. Yang pertama itu A beda stangkup B itu sama dengan B beda stangkup dengan A. Ini namanya hukum komutatif. Yang kedua yaitu A beda stangkup B, beda stangkup C sama dengan A, beda stangkup B, beda stangkup C. Ini namanya hukum asosiatif. Yang keenam ada perkalian kartesian. Notasinya A kali B sama dengan A, B. Nah, A ini elemen dari himpunan A dan B-nya elemen dari himpunan B. Dengan catatan, jika A dan B merupakan himpunan berhingga atau himpunan yang anggotanya terbatas, maka kardinal dari himpunan A dikali himpunan B sama dengan kardinal himpunan A dikali dengan kardinal himpunan B. Catatan yang kedua yaitu A, B tidak sama dengan B, A. Karena dia pasangan terurut. Yang ketiga, himpunan A dikali himpunan B tidak sama dengan himpunan B dikali himpunan A. Misal contohnya, kita ada himpunan C dengan anggota 1, 2, 3, dan D-nya itu anggotanya A, B. D dikali C ini hasilnya A,1, A,2, A,3, B,1, B,2, B,3. Nah, kalau C kali D itu anggotanya ada 1,A, 1,B, 2,A, 2,B, 3,A, dan 3,B. Maka bisa dilihat kan kalau D kali C sama C kali D itu tidak sama. Catatan yang keempat, jika himpunan A sama dengan himpunan kosong atau B sama dengan himpunan kosong, maka himpunan A dikali himpunan B sama dengan himpunan B dikali himpunan A itu sama dengan himpunan kosong. Selanjutnya ada generalisasi operasi himpunan atau perampatan operasi himpunan. Yang pertama, jika ada A1 iris A2 iris seterusnya sampai irisan AN itu sama dengan, ini seperti sigma, irisan N, I-nya itu 1, AI. Terus yang kedua, A1 gabungan A2 gabungan seterusnya sampai gabungan AN, maka gabungan N, I sama dengan 1, A1. Lalu ada A1 dikali A2 dikali seterusnya sampai dikali AN sama dengan X and I sama dengan 1 AI. Lalu A1 beda stangkup A2, beda stangkup seterusnya sampai beda stangkup AN itu beda stangkup N, I-nya itu 1 AI. Selanjutnya ada prinsip inklusi-eksklusi. Untuk dua himpunan A dan B, kardinal A gabung
B sama dengan kardinal A ditambah kardinal B dikurang kardinal A iris B. Lalu kardinal A beda setangkup B sama dengan kardinal A ditambah kardinal B dikurang 2 dikali kardinal A iris B. Sedangkan untuk tiga himpunan A, B, dan C berlaku kardinal A gabung B gabung C sama dengan kardinal A ditambah kardinal B ditambah kardinal C dikurang kardinal A iris B dikurang kardinal A iris C dikurang kardinal B iris C ditambah kardinal A iris B iris C. Kita ambil satu contoh untuk prinsip tadi, misal kita punya himpunan A yang anggotanya ada 1, 2, dan 3, maka kardinal dari himpunan A itu ada 3. Lalu ada himpunan B dengan anggota 3, 4, 5, dan 6, maka kardinal dari himpunan B ada 4. Lalu untuk himpunan A iris himpunan B itu anggotanya 3 nih, maka kardinal dari himpunan A iris B itu dia cuma ada 1. Berarti kardinal A gabung B sama dengan kardinal A ditambah kardinal B dikurang kardinal A iris B. Berarti kardinal A itu kan tadi ada 3, kardinal B ada 4, kardinal A iris B itu 1. 3 ditambah 4 dikurang 1 itu hasilnya 6. Selanjutnya kita akan bahas mengenai hukum-hukum himpunan. Disebut juga dengan hukum aljabar himpunan. Yang pertama itu ada hukum identitas. Jika himpunan A digabung dengan himpunan kosong, maka sama dengan himpunan A. Jika himpunan A diiris dengan himpunan semesta U, itu sama dengan himpunan A. Yang kedua ada hukum nol atau dominasi. Jika himpunan A irisan himpunan kosong, maka sama dengan himpunan kosong. Jika himpunan A gabung himpunan semesta U, sama dengan himpunan semesta U. Yang ketiga ada hukum komplement. Jika himpunan A gabungan himpunan A komplement itu sama dengan himpunan semesta U. Nah, yang kedua itu himpunan A irisan A komplement itu sama dengan himpunan kosong. Yang keempat, hukum idempoten. Itu jika himpunan A gabung himpunan A, maka sama dengan himpunan A. Himpunan A irisan himpunan A, maka sama dengan himpunan A. Hukum involusi. Jika ada A komplement dikomplementkan lagi, itu sama dengan himpunan A. Keenam, ada hukum penyerapan atau absorpsi. Jika himpunan A gabung A iris B itu sama dengan A. Jika A iris A gabung B itu sama dengan A. Yang ketujuh, ada hukum komutatif. A iris B sama dengan B iris A. Dan A gabung B sama aja kayak B gabung A. Yang kedelapan, hukum asosiatif. Jika A gabung B gabung C, maka sama dengan A gabung B gabung C. Lalu jika A iris B iris C, maka sama dengan A iris B iris C. Yang kesembilan ada hukum distributif. Jika A gabung B iris C, sama dengan A gabung B iris A gabung C. Lalu jika A iris B gabung C sama dengan A iris B gabung A iris C. Yang ke-10, hukum De Morgan. Jika A gabung B komplement itu sama aja kayak A komplement irisan B komplement. Dan A iris B dikomplementkan itu sama aja kayak A komplement gabung B komplement. Yang terakhir ada hukum 0/1. Itu jika himpunan kosong dikomplementkan itu akan menjadi
himpunan semesta U dan himpunan semesta U dikomplementkan itu sama dengan himpunan kosong. Di dalam himpunan ada yang namanya proposisi himpunan, yaitu merupakan pernyataan yang menggunakan notasi himpunan. Pernyataan ini dapat berupa kesamaan dan juga berupa implikasi. Dalam proposisi himpunan itu bisa dibuktikan dengan beberapa metode. Yang pertama dengan metode diagram Venn. Contohnya, misalkan A1, A2, dan A3 adalah himpunan. Buktikan bahwa A1 iris A2 gabung A3 sama dengan A1 iris A2 gabung A1 iris A3. Digambarkan dengan diagram Venn seperti ini. Pertama, coba kita akan buat yang sebelah kiri dulu yang ini. Kan di situ ada A2 digabung sama A3, berarti kan yang ini kan A2 gabung A3 nih yang ini kan. Lalu diiris dengan A1. Berarti irisannya itu yang ini. Nah, irisannya itu yang ini. Nah, apakah sama dengan yang sebelah kanan yaitu A1 iris A2. A1, A2 irisannya tuh yang ini nih. Nah, lalu digabung A1 iris A3. A1 iris A3 itu dia yang ini. Nah, berarti kan membuktikan bahwa A1 A1 iris A2 gabung A3 itu sama dengan A1 iris A2 gabung A1 iris A3. Untuk metode kedua yaitu dengan metode tabel keanggotaan. Dia menggunakan angka 1 untuk menyatakan anggota himpunan dan 0 bukan anggota himpunan. Contohnya, sama seperti tadi ya contohnya. Langsung ke tabel. Di sini ada tabel A1, A2, A3. A2 gabung A3 tuh yang ini. A1 iris A2 gabung A3 itu kan yang ini. Misal A1-nya 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, A2-nya 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Dan A3-nya berarti 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Lalu A2 gabung A3. Di sini 0 sama 0 itu 0 karena bayangkan aja kalau misalkan 0 ini dia tidak ada anggota, tidak ada anggota, tidak ada anggota berarti tidak ada kan? Tidak ada sama ada digabung jadi ada. Ada tidak ada jadi ada. Ada sama ada ya pasti ada. Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Tidak ada sama ada berarti ada. Ada sama tidak ada, ada. Ada sama ada pasti ada. Lalu untuk A1 iris A2 gabung A3 berarti A1 yang ini sama yang ini nih. 0 sama 0 itu 0. Tidak ada sama ada itu diiris. Berarti tidak ada ya. Tidak ada sama ada itu tidak ada sama ada itu tidak ada. Tidak ada sama tidak ada itu tidak ada. Ada sama ada sama ada sama ada. Nah, untuk tabel yang sebelah sini itu ada A1 iris A2, A1 iris A3, dan A1 iris A2 gabung A1 iris A3. A1 iris A2. Tidak ada, maka tidak ada. 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 Ada, tidak ada, maka tidak ada. Tidak ada, maka tidak ada. Ada dan ada, maka ada dan ada, maka ada. A1 iris A3, berarti yang ini sama yang ini sekarang. Ya, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Lalu yang
A1 iris A2 gabung A1 iris A3. A1 iris A2 yang ini, A1 iris A3 yang ini, maka digabungkan. Kalau tidak ada, maka tidak ada. 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 Sampai sini. Tidak ada, digabung maka ada. Ada, tidak ada, digabung maka ada. Ada, digabung maka pasti ada. Kita lihat yang ini sama yang ini kan hasilnya sama ya. Berarti tabelnya itu sama. Maka ini membuktikan bahwa A1 iris A2 gabung A3 itu sama dengan A1 iris A2 gabung A1 iris A3. Metode yang ketiga ada metode hukum aljabar himpunan. Contoh, misalkan A dan B adalah himpunan. Buktikan bahwa A iris B gabung A iris B komplement sama dengan A. A iris B gabung A iris B komplement, itu kita bisa ubah jadi A iris B gabung B komplement. Nah, ini menurut hukum distributif. Lalu bisa diubah lagi. Yang ini B gabung B komplement itu bisa diubah jadi himpunan semesta U. Nah, ini berdasarkan hukum komplement. Lalu bisa diubah menjadi A berdasarkan hukum identitas. Yang keempat ada metode definisi. Metode ini digunakan untuk membuktikan proposisi himpunan berbentuk implikasi. Contohnya, misalkan A dan B adalah suatu himpunan. Jika A iris B sama dengan himpunan kosong dan A subset B gabung C, maka A subset C. Kita akan buktikan. Misalkan X ini elemen dari himpunan A. Karena A subset B gabung C, maka berdasarkan definisi subset, X juga merupakan elemen dari B gabung C. Nah, lalu berdasarkan definisi operasi gabungan, X elemen B gabung C berarti X ini merupakan elemen dari B atau X ini elemen dari C. Lalu, karena X elemen A dan A irisan B sama dengan himpunan kosong, maka X bukan elemen B. Dari pernyataan 1 dan 2, X elemen C harus benar. Karena X elemen A juga berlaku X elemen C. Maka dapat disimpulkan bahwa A subset atau himpunan bagian dari C. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.